Berikutnya saya akan membahas ke program kontrol dulu untuk hierarki program. Setelah itu kita akan ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawabnya agar lebih banyak karena kayaknya mulai banyak pertanyaan yang muncul. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya dari penjelasan saya. Oke. Dari sini teman-teman mana tadi? Ini saya munculkan lagi. Saya hapus ya, teman-teman ya. Saya hapus. Ingat kembali tadi add subtraktor itu bisa dirangkai seperti ini atau nyamping juga boleh di sini maksud saya. Tetapi perhatikan juga enable-nya ya, enable-nya. Oke. Saya hapus. Berikutnya saya akan memperkenalkan instruksi namanya program kontrol di sini. Ini program kontrol. Program control operation di dalamnya itu ada jam ya, loncat, label dan jam list gitu ya. Kita akan pakai satu persatu dulu. Contohnya begini. Jika saya punya normally open ke output yang berasal dari M0.0 ke key 0.0, berarti ini normal ya, dari satu input ke output, dari push button ke lampu, dari switch ke lampu, begitu ya. Kemudian lampunya ini saya ganti teman-teman untuk program kontrol. Saya akan menggunakan instruksi namanya ini JMP, jam ya. Kemudian saya juga punya program yang lain di sini. Contoh misalkan ini M0.1 yang dioutputkan ke key 0.0. Outputnya yang lain deh, key 1.0 misalnya. Ya. Oke, ini saya biarkan dulu. Saya biarkan dulu. Di network 3 saya juga punya program yang lain. Begini, M02 ke outputnya key 1.1. Gini. Nah, ceritanya saya ingin menonaktifkan network 2, menonaktifkan. Gini, di network 3 saya akan memberi label, ini label, diklik, tarik, tahan, lepaskan di kirinya M02. Nah, sehingga ada label di sini, kita beri nama misalkan program 1. Setelah diberi label program 1 ini ditarik, klik, tarik, tahan, lepaskan di atasnya, ini jam. Ini tarik, dilepaskan di, nggak bisa ke atas. Nah, di sini ya, ditanda hijau dari JMP. Nggak bisa. Kalau nggak bisa ketik langsung aja deh. Program, itu muncul dia. Program 1 begini ya. Ini artinya jika M00 saya aktifkan, dia akan menjalankan program 1. Program 1 kan ada di network 3. Maka di network 2 ini tidak akan dikerjakan, tidak akan aktif. Coba ya, ini saya download. Ctrl L. Load. Oke. Monitoring. Untuk kondisi awal ya, untuk kondisi awal lihat ini off ya, off. Oke. Kemudian ini saya aktifkan dulu. Maaf ini. M00 saya aktifkan, klik kanan modify 1. Oke, dia on. Maka network 2 langsung seperti statusnya disable. Disable itu non aktif. Kalau saya mengaktifkan di sini, klik kanan modify 1, ini tidak dikerjakan. Jadi network 2 ini seperti dihapus sementara, dilompati. Ya. Saya langsung dari network 1 loncat ke network 3. Nah, di network 3 jika saya aktifkan, lihat klik kanan modify 1, bisa aktif. Begitu, ya. Terus kalau klik kanan modify 0, oke, masih jalan. Nah, sementara begini, ini kalau saya off-kan, berarti kan saya menonaktifkan program 1. Berarti network 2-nya aktif. Nah, dijalankan nih program terakhir tadi. Ini saya klik kanan modify 0, ya dia juga bisa off. Kalau klik kanan modify 1, dia juga bisa on. Berarti dikerjakan kan network 2. Jadi fungsinya sederhana sih, hanya meloncat ke label yang diinginkan. Begitu, ya. Contoh nih, misalkan ini network 2 saya copy, saya paste di bawahnya, ini. Jadi ada network 2 dan network 3 yang alamatnya berbeda, misalkan ini key 0.m02 ke key 1.1, misalkan begini.
maaf, Q1.2 begini ya. Berarti pada saat ini aktif, program 1 aktif, lompat ke network yang ada labelnya, maka di sini network 2 dan network 3 dia tidak dikerjakan, teman-teman. Ya, tidak dikerjakan. Tidak dieksekusi, tidak dijalankan. Ya, sederhana aja sih ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Pada saat tidak aktif, maka saya bisa mengontrol secara full network 1, network 2 dan network 3. Oke, on gitu ya. Klik kanan modify 0, ini juga bisa off, ini juga bisa off gitu ya. Nggak masalah. Yang di network 4 juga nggak masalah, normal aja gitu ya, normal aja. Oke, gini ya. Oh, ini sama-sama N02, makanya kok ikut-ikutan on. Maaf, saya ganti dulu M03. M03. Oke. Oke, ini ya. M03 klik kanan modify 1. Oke, on, nggak masalah. Gitu ya. Nah, pada saat program kontrolnya diaktifkan, ini program kontrolnya diaktifkan, klik kanan modify 1. Nah, ini di nonaktifkan network 2 dan network 3. Pada saat nonaktif, maka kondisi terakhir yang dijalankan di network 3, misalkan dia on ya akan tetap on terus, nggak masalah. Tetapi kondisi berikutnya tidak akan diterapkan di network 2 dan network 3. Ini tadi sengaja saya on-kan dulu, M02 ini saya sengaja on-kan dulu untuk membuktikan bahwa ketika terjadi jam, ketika terjadi instruksi lompatan, gitu ya, maka kondisi terakhirnya tetap dijalankan. Kondisi yang baru itu baru tidak dijalankan. Ya, ini klik kanan modify 1, oke on. Nah, instruksi baru yang saya berikan di network yang tidak aktif, misalkan ini ya, klik kanan modify 0. Nah, dia tetap on ini, ya, tetap on. Meskipun hijaunya adalah hijau transparan menunjukkan dia tidak aktif, ya. Ya, modify 0 begitu. Sudah. Ketika saya off-kan program kontrolnya, nah begini, ya. Nah, M02 mendadak off. Kenapa? Karena tadi saya pernah memberikan instruksi off. Meskipun dia pada saat itu tidak aktif. Tetapi begitu aktif, maka force atau kondisi yang tadi saya berikan langsung diterapkan. Kita ulangi lagi ya. Misalkan ini kan off ya. Off, oke. Kemudian saya aktifkan program kontrolnya. Nah, kemudian network 2 dan network 3 kan nggak aktif nih, nggak aktif. Oke. Terus network 2 dan network 3 saya kasih 1. Nah, tapi kan belum diterapkan. Tapi kan instruksi saya sudah masuk. Sudah masuk tapi belum diterapkan. Oke, ini juga. Nah, sudah masuk tapi belum diterapkan. Ketika di-off-kan, nah, itu instruksi saya dilanjutin tuh. Ya, dilanjutin untuk diterapkan. Karena tadi saya sudah masukin perintah, tetapi belum dijalankan. Ketika ini sudah off, maka perintah saya tadi dijalankan. Ya, jadi juga kenapa saya sampaikan hal ini? Karena ada yang menganggap bahwa pada saat program kontrol terjadi atau instruksi loncatan terjadi, apapun yang kita berikan pada alamat-alamat di network yang tidak aktif itu tidak akan masuk. Itu salah. Statusnya tetap masuk, tapi belum dijalankan. Gitu, ya. Ini melengkapi pemahaman teman-teman yang menyimak di siang hari ini. Terima kasih tetap bertahan di 55 partisipan, ya. Silakan bertanya untuk bagian-bagian yang tidak jelas dari penjelasan saya atau kurang memahami. Saya akan mengulanginya. Oke, itu ya penjelasan dari saya mengenai program kontrol begitu ya. Instruksi numbering system sudah saya jelaskan begitu ya. Udah. Kemudian materi saya sudah habis, memang saya mengalokasikan untuk bertanya jawab secara secara intensif ya. Kita gunakan sesi berikutnya untuk tanya jawab ya. Saya ke Q&A session. Dari Anonymous, saya punya software Simatic Step 7 Profesional V17.
dari perusahaan belum terinstall. Untuk menginstal ini apa harus menggunakan laptop dengan spesifikasi tertentu, terus setelah diinstal apa bisa diinstal lagi di laptop lain? Ya, pertanyaan bagus, tapi pernah saya jawab di pertemuan pekan lalu, yaitu untuk menginstal ini apa harus menggunakan laptop dengan spesifikasi tertentu. Ya, minimal RAM-nya jika ingin berjalan normal adalah RAM 16. Standarnya 8, kalau ingin berjalan normal RAM 16 gitu ya. Karena ini versinya V cukup tinggi, V17 ya. Begitu. Kemudian setelah diinstal apa bisa diinstal lagi di laptop lain? Bisa. Diinstal di berapa laptop pun bisa. Pertanyaan berikutnya adalah soal license atau lisensi. Lisensinya tentunya hanya single, ada dua jenis, single license atau floating license. Kalau single license berarti hanya diaktifkan ke satu laptop saja, kemudian laptop yang lainnya tidak bisa diaktifkan kembali pakai license yang sama. Gitu ya. Oke. Itu jawaban saya. Jika tidak ada license-nya, maka trial 35 hari kalau tidak salah. Atau saya yang kurang tahu sih. Kalau dulu zamannya Simatic Manager itu kalau tidak salah 35 sampai 40 hari kalau tidak salah, ya. Oke, begitu ya. Kemudian dari Deris Abdul Yusuf, ya ini mungkin menjawab pertanyaan saya tadi IW1 dan IW1. Iya benar jawabannya. IW1 itu adalah alamat yang saya munculkan di sini tadi. Nah, saya tadi bertanya pada saat sesi ini. Nah ini, ya. Oke, kembali ke pertanyaan berikutnya. Terus kemudian dari Xiaomi, di PLC Siemens untuk melakukan perubahan program, apakah bisa ketika PLC online atau running mode? Bisa. Pada saat kalau secara instan nggak bisa sih. Maksudnya begini, ini seperti saya kan ini lagi mode online nih. Lagi mode online, kemudian saya mengubah M0.1 di sini, enter, ini kan saya sudah melakukan perubahan nih. Maka kita harus mendownloadnya lagi secara manual untuk memasukkan perubahan tersebut. Nggak bisa langsung diterapkan jadi M0.1 selama saya online, itu kayaknya nggak bisa. Ya, harus diberi instruksi lagi untuk mendownloadkan programnya. Meskipun saya mengeditnya di mode online. Oke. Ya, tidak seperti di beberapa PLC lain yang mungkin menuju ke situ nih, bisa online edit gitu ya. Tetapi mengedit secara mode online-nya bisa, tetapi diterapkannya itu perlu download ulang ya, untuk alasan safety agar ada konfirmasi sebelum perubahan terakhir gitu ya. Oke, begitu. Kemudian iya dari Deris, bukannya kalau pakai MW5 itu kan masih bagian MW4. Iya benar. Tadi saya sudah menjelaskan kan. Tadi saya ada percobaan MW4 yang saya outputkan ke MW6, tetapi input yang lainnya masih menggunakan MW5. Maka itu tadi kan konflik ya, crash ya. Tadi sudah dibuktikan. Ya. Kemudian dari Fahad Abdul Malik mau tanya untuk pengaplikasian fungsi mat di industri contohnya bagaimana? Contohnya adalah membuat penskalaan untuk sensor. Ya, sensor itu sensor analog ya, bukan sensor digital ya. Sensor analog itu akan mempunyai output 0 sampai dengan 5 volt atau 4 sampai 20 mA. Itu Mas, kalau masuk ke PLC itu akan berubah menjadi nilai-nilai konversi dari ADC-nya. ADC itu analog to digital converter. Kita akan dapat nilai, misalkan nilai 6.000, 8.000, kemudian 9.000 mewakili nilai besaran sensor. Nah, karena data yang kita terima tadi adalah data mentah yang belum bisa diartikan, maka kita harus mengolahnya menggunakan instruksi kali bagi tambah kurang untuk sedemikian hingga menjadi hasil yang bisa kita pahami, oh iya ini 30 derajat, oh iya 32 derajat, oh iya ini levelnya 60 derajat. Itu melakukan pengolahan data nilai mentah dari analog sensor, itu pengaplikasiannya. Ya, memang di sesi ini saya hanya menjelaskan tentang fungsi instruksi dasarnya. Kali bagi tambah kurang itu begini, cara mengisinya, cara menjalankannya begini, tanpa menunjukkan aplikasinya. Karena kalau menunjukkan aplikasinya itu satu sesi sendiri, harus minimal 2 jam. Ya, kalau cuma cerita begini nggak tuntas nanti ya.
karena perlu mempelajari konversi analognya bagaimana, berapa bit, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu, ada over voltage diagnostik dan sebagainya, itu mendalam ya. Jadi saya hanya bisa bercerita singkat bahwa pengaplikasiannya adalah paling banyak pengolahan sensor industrial. Begitu ya. Mas Fahad Abdul Malik ya. Oke. Berikutnya untuk instruksi AI dan AO ada pembahasan pengaplikasiannya enggak, Pak? Untuk analog input dan analog output ini tadi lanjutan cerita saya, tidak ada ya, tidak ada sesi dalam basic ini yang membahas analog. Itu akan masuk ke intermediate atau sesi lanjutan. Ya. Karena harus men-setting, memahami tipe datanya juga, memahami konversinya, terus pengalamatan setiap slot itu mengikat pembahasannya pada analog ya. Jadi tidak bisa dijabarkan dalam waktu setengah jam, nggak bisa ya. Lebih dari itu. Oke, berikutnya setelah mengubah secara online, ketika download apakah bisa menyebabkan program menjadi stop? Bisa. Ya, bisa. Jika yang kita begini, ini kan program normal nih. Tadi program coba ini kan normal ya, normal. Kemudian ceritanya kita ini kan normal ya, normal. Klik kanan modify, sebentar. Misalkan ini contoh program yang normal ya. Kemudian saya melakukan modify itu 1, key 01, astagfirullahaladzim, bukan. Yang saya, ini M01-nya sama. Maaf, M01, M0. Ini M00 harusnya. Bentar. Yes. Bentar. Nah, ini adalah contoh program yang normal ya. Klik kanan, modify. Kok ini? Yang ini. Klik kanan, modify 1. Oke, dia on ya. Kemudian di mode online ini, saya tidak sengaja karena sudah capek, sudah lelah kalau pada saat program di industri itu sampai dengan bermalam ya, 24 jam non-stop ya. Kalau jadi programmer itu harus selama ada troubleshoot, ya akhirnya nggak makan, nggak tidur begitu ya. Itu resiko. Nah ini ceritanya, key 01, key 1.1 saya ubah nih, key 1.0. Enter. Gitu ya. Kemudian Ctrl L. Yes. Oke, begini. Ini adalah konflik sebenarnya. Key 1.0 dengan key 1.0 ini adalah konflik. Ini kadang menyebabkan PLC stop, kadang tidak. Di beberapa versi PLC ini tidak mau. Ya, key 1.0 ini satunya on, satunya off. Ini misalkan gini. Ini kan satu kondisi di network 3 off, satu kondisi di network 2 on. Satu alamat yang sama yang dipaksa di dua kondisi, kondisi 1 dan kondisi 0 secara bersamaan, ini adalah bisa stop. Gitu, ya, bisa stop. Tapi kadang juga tidak. Artinya saya ingin menunjukkan di mode online pada saat terjadi salah alamat kemudian langsung didownloadkan bisa stop. Tetapi kalau kita pastikan kita ngeditnya tadi benar, maka tidak akan stop. Begitu. Ya. Berikutnya Deris, contoh ketika klik start resipi 3 ke cooker 3 benar sedang berlangsung, lalu start lagi ke resipi 2 cooker 2 itu dikerjakan setelah proses resipi 3. Sistemnya berurutan dari itu pakai move apa timer, Pak. Jika memang tidak ada waktu penundaan di situ, sekuennya sudah diatur, maka pakai move. Maka pakai move. Tetapi kalau itu setiap resipi itu sudah ada programnya sendiri-sendiri, kemudian kita sudah memastikan resipinya sudah jalan, tinggal mengatur perpindahannya, maka timer jawabannya. Begitu. Ya, saya tunjukkan satu satu penjelasan lagi untuk Mas Deris ya. Begini. Saya delete dulu. Ada namanya instruksi yang belum saya bahas, namanya jam list. Ya, jam list. Klik destination 1, destination 2 ya. Contohnya begini. Ini saya akan membuat label
Mungkin yang dimaksud seperti ini, uker 1, uker 2. Nah, pakai jam list bisa. Ini M0.0, ini adalah Q0.0, misalkan gini. Saya copy beberapa buah, begini ya. Nah, ini langsung merah karena ada lebih dari satu buah label pada network yang lain. Ini harus diubah menjadi uker 2. Oke, tidak error. Ini uker 3. Jadi labelnya tidak boleh sama ya. Kalau sudah digunakan di satu network, jangan menggunakan label yang sama untuk di network yang lain. Tiap portal bisa mendeteksi. Ya. Nah, ini ada 4 buah. Nah, sudah tidak ada merahnya ya, uker 1 sampai dengan uker 4. Saya tarik uker 1, kok nggak bisa ditarik ya? Ya udah dipilih dari sini. Uker 1, uker 2, uker 3, uker 4. Ini asumsinya Mas Deris, perpindahan dari uker 1 ke uker 2 memang tidak ada waktu. Langsung. Ya, maka pakai jam list. Tapi kalau ada waktu maka harus diatur pakai timer, ya. K ini menunjukkan kalau K-nya saya isi MW0 ya, MW yang belum dipakai, MW2 misalkan gini ya. Mintanya apa tipe datanya? Dilihat dulu. K ini mintanya unsigned integer. Unsigned integer MW2 kok nggak mau. MW2 sebentar. uin. Oke, mau ya, MW2. Nah, MW2 ini jika saya isi nilai 0, maka destination 0 ke cooker 1 yang dijalankan. Kalau MW2 berisi nilai 1, berarti destination 1 ke cooker 2 yang dijalankan. Kalau dia berisi data 2, berarti cooker 3 yang dijalankan. Kalau dia berisi nilai 3, maka cooker 4 yang dijalankan. Begitu. Ya, kita akan coba. Tapi saya harus memastikan dulu uker 1 adalah M00, Q00, ini M02. Q01, M02, Q02, M03, Q03. Oke, begini ya. Ctrl L, download. Online ya. Lihat ini siapa, Mas Deris ya. Ini kita akan isi modify 1, saya isi nilai 0 misalkan. Nah, ini berarti cooker 1 yang dijalankan. Nih, cooker 1, klik kanan modify 1. Oke, dia on ya. Oke, nggak masalah. Oke, bisa off. Kemudian saya ubah nilainya menjadi 1. Oke. Oke, berarti cooker 2 ya yang aktif ya. Cooker 2 yang aktif. Nah, ini cooker 2 aktif, maka cooker 1 tidak aktif. Karena meloncat kan, loncat ke cooker 2. Lihat cooker 1. Nah, saya on kan dia nggak mau on. Begitu. Ya. Sementara cooker 2, klik kanan modify 0. Oke, dia normal. Nah, jadi tinggal mengubah angka-angka yang akan dimasukkan ke MW2. Mau menuju ke 0 atau 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, atau 0, 1, 2, 3, terserah Mas Deris. Pakai jam list. Oke, ya. Mungkin ada feedback, silakan. Berikutnya dari Abdul Fatah, apakah urutan execution program leader berurutan? Iya benar. Dari network 1, network 2, network 3, selama tidak ada jam. Maka dia urut 1, network 1, 2, 3, sampai dengan 100, 200, gitu. Network terakhir misalkan network 80, kembali ke network 1, dia akan berulang. Network 1, 2, 3, sampai 80, kembali lagi ke 1, 2, 3, sampai dengan 80, kembali lagi ke 1, 2, 3, sampai dengan 80. Begitu. Ya, sifatnya begitu. Saya sudah pernah bahas di pekan lalu. Ya. Oke, silakan disampaikan lagi. Di Q&A ya, jangan di chat ya.
Oke, lanjut lagi Q&A dari Deris Abdul Yusuf. Nah, ketika proses cooker 1 lagi proses kita mulai lagi proses cooker 3 itu ketika selesai proses cooker 1, oh kalau ini timer ya. Dia otomatis menjalankan yang cooker 3, Pak, maksudnya. Ya tergantung kontrol ini ya kan. Tergantung kontrol jamnya kemana. Ya. Kalau ingin membuat sequencer atau urutan seperti ini lebih baik jangan pakai jam. Pakai timer aja. Ya, pakai function namanya. Dibuatkan function dulu, function cooker 1, function cooker 2, function cooker 3, kemudian bikin timer sequen, timer berurutan. Dicek timernya apakah lebih besar dari 2 detik, jalankan function 1. Apakah lebih dari 2 detik, jalankan function 2, seperti itu untuk memilih urutan-urutannya. Kayaknya nggak cocok kalau pakai jam ya. Berikutnya Abdul Fatah, maaf di luar tema, gimana proses kerja CPU redundant? Wah, ini saya nggak bisa jawab langsung nih ya. Jujur aja saya belum pernah menghandle PLC redundant. Maksud saya menghandle ini dapat project yang saya kerjakan itu belum pernah. Hanya melihat teman menjalankan CPU redundant. Jadi saya tidak bisa menjawab lebih jauh. Biasanya yang jawaban saya adalah jawaban experience dari pengalaman saya yang saya mantap untuk menjawabnya karena memiliki pemahaman yang cukup tuntas di situ. Kalau untuk hal yang saya tidak tuntas masih setengah-setengah, saya tidak akan menjawabnya. Ya. Redundant yang saya ketahui dia ada 2 CPU yang master sama slave memiliki flag memory yang sama, selalu monitoring satu sama lain. Ketika salah satu fail, salah satu mati, maka flag memory tersebut akan tercopy ke CPU yang membackup-nya, sehingga prosesnya tidak pernah terhenti pada saat salah satu CPU-nya error atau stop, begitu ya. Tapi mentah sih jawaban saya ini mentah, saya tidak yakin cara kerjanya seperti itu. Selama saya belum pernah mendapatkan proyek industrial yang saya benar-benar memprogramnya sendiri, saya tidak berani menjawabnya. Gitu. Oke, berikutnya, oke baik terima kasih. Oke, dari sudah. Kemudian saya pernah bertemu PLC Siemens S7 200 CN. Oke, series CN ya. Selalu gagal untuk bisa komunikasi. Apakah ada cara spesial untuk PLC Siemens? Nah, komunikasi yang dimaksud apakah komunikasi download atau komunikasi antar PLC Siemens? Karena yang saya maksud komunikasi itu pasti 2 buah PLC yang berkomunikasi satu sama lain. Itu komunikasi. Tapi kalau setting upload download ya kita akan gunakan istilah setting upload download. Itu kalau ingin selalu bisa upload download, pertama saya pastikan biasanya pakai PC adapter original. Nggak bisa pakai yang mungkin KW1, KW2 begitu PC adapternya. USB downloadernya Siemens itu saya pakai yang original gitu ya untuk series CN. Kemudian setting bahasanya region untuk microwin smartnya, microwinnya itu setting bahasanya diubah. Setting bahasa untuk softwarenya diubah, setting bahasa untuk laptopnya juga diubah. Begitu ya. Kemudian setting baud rate-nya juga harus diketahui. Biasanya berapa? 38400 MPI 1 kalau enggak PPI 1 ya. Saya lupa ini, Pak. Saya sudah jarang S7 200 bertemu terakhir 2015. Bertemu ini dalam arti menghandle ya, saya punya project begitu ya. Setelah itu saya nggak pernah dapat project S7 200, hanya melihat saja, melihat di beberapa panel S7 200. Kalau memprogramnya saya sudah terakhir 2015 ya. Kalau bahasa program lain pakai if else ya pakai structure text XT ya. If ini else ini gitu ya. Tapi saya tidak bisa mendemokan sekarang karena nanti melebar ini pembahasannya ya. Oh ya, komunikasi download ya. Tadi saya sudah jelaskan. Pertama, saya cukup tidak percaya ya, cukup tidak percaya menggunakan USB yang PC adapter yang non original ya. Kemudian setting yang diterapkan juga harus benar, baud rate-nya ya. Ada di blog kalau tidak salah yang saat itu saya
mencoba dari cara itu semuanya benar, ya, semuanya bisa diikuti ya. Coba saya susulkan nanti, ya, saya cari dulu, kemudian untuk bisa dilanjutkan lewat Creative Station ya.